Dan mari saudara kita akan mengawali dengan pembacaan Alkitab di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24. Puji Tuhan. Saudara, saya membaca untuk kita sekalian, saudara bisa mengikuti dalam screen saudara. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Sekali lagi saudara, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita bersama. Saudara, minggu yang lalu saya bicara tentang suasana sorga. Sorga itulah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Ya, sorga adalah tempat kesenangan kekal. Sorga adalah tempat kehidupan kekal untuk orang yang diselamatkan atau orang yang beriman. Oleh orang yang iman percaya kepada Tuhan, ada janji Allah untuk menyediakan kehidupan kekal, yaitu sorga yang kekal itu sendiri. Nah saudara, Alkitab berkata bahwa Yesus pergi ke sorga. Sorga yang bukan hasil dari imajinasi manusia, tapi sorga yang Alkitab katakan sorga yang adalah tempat yang nyata, ya, di mana Yesus ada di sana dan Alkitab katakan dengan tegas, ya, untuk kepentingan kita, untuk kepentingan orang percaya, untuk kepentingan gereja, dan untuk kepentingan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, kita mengerti Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 28:18 dikatakan bahwa Yesus berotoritas, ya, baik di sorga maupun di bumi. Minggu yang lalu juga kita lihat pembacaan bagaimana Yesus naik ke sorga, pergi menyediakan tempat buat orang-orang yang percaya. Dan juga Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Yesus pada waktunya dia akan datang kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Saya percaya itu saudara, ya, tidak lama lagi. Untuk apa? Untuk membawa kita bersama-sama, yang Yesus dikatakan di tempat dia berada, di situ juga kita akan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, saya kembali ingin menegaskan kepada kita supaya kita mengerti bahwa perjalanan iman kita tidak hanya berorientasi kepada perjalanan sejenak di masa kita ada di dunia, pada perjalanan yang sementara saja selama kita masih ada di dunia, tapi kita harus orientasi kehidupan iman kita harus kepada panggilan sorgawi, ya, yaitu kehidupan kekal yang sebenarnya yang Yesus sediakan untuk kita. Sebab kekristenan yang hanya berorientasi kepada kebutuhan yang sifatnya lahir, ya, selama kita ada di dalam dunia, sesungguhnya itu bukan janji sepenuhnya dari Tuhan. Sebab janji sepenuhnya dari Tuhan adalah kehidupan kekal itu sendiri. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengerti bahwa kekristenan tidak mengajarkan kita untuk sekedar menikmati suasana itu sendiri ketika kita ada di dalam dunia, tapi kita akan dituntun ke tempat yang nyata, ya, ke tempat yang nyata, yaitu sorga yang kekal. Saudara, ke tempat yang mulia itu adalah sebuah perjalanan. Alkitab banyak menggambarkan, Alkitab banyak secara detail, saudara, menegaskan kepada kita dalam firman Tuhan, supaya kita sampai kepada tujuan sorga mulia itu sendiri. Ya, saudara, saya akan sedikit berbicara tentang hal itu. Namun saudara, saya ingin mengawali kita juga pada sebuah kisah dalam kitab Kejadian ketika Yakub berada di Betel. Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-12. Ketika Yakub ada di Betel, Alkitab katakan kemudian dia bermimpi, ya. Saya baca buat saudara. Maka bermimpilah ia, Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara, kita sudah mengerti secara kronologis apa yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 28 tentang Yakub di Betel. Saudara, saya tertarik untuk kita melihat ayat yang ke-12 ini ketika di dalam dimensi
spiritualnya dengan Tuhan, Yakub katakan bahwa di bumi ada didirikan sebuah, Yakub lihat di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, sampai di langit. Lalu di tangga itu ada malaikat Tuhan yang turun naik di tangga itu. Kita akan baca kemudian nanti, lalu kemudian Tuhan berbicara kepada Yakub. Nah, saudara, perjalanan menuju panggilan sorgawi ke tempat mulia itu, saudara, ya, adalah sebuah bentuk yang aktif, ya. Artinya kita memiliki tanggung jawab yang harus responsif, saudara, ya, untuk kita benar-benar sampai kepada tujuan itu, ya. Kita tidak sekedar sebuah, ya, perjalanan iman kita kepada Tuhan tidak hanya sekedar kemudian tiba-tiba ketika Anda jadi orang Kristen, kemudian Anda mati tiba-tiba langsung ke surga, tidak. Tapi ada tanggung jawab iman yang harus kita kerjakan. Alkitab katakan jelas, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kita harus mengerjakan bagian dan tanggung jawab perjalanan iman kita. Jadi sekali lagi saudara, ke surga ada sebuah perjalanan spiritual, ya. Ada dimensi spiritual di mana kita harus menjalaninya. Di dalam penglihatan ini, sudah dalam mimpi Yakub dikatakan ada tangga yang dari bumi ke sorga dan malaikat Tuhan turun naik sorga. Saudara, ini sesungguhnya bicara tentang bumi dan sorga, bicara tentang ujung dari tangga itu adalah sorga itu sendiri. Karena kita melihat ada malaikat Tuhan yang bolak-balik di situ, saudara, turun naik. Dan ada kehadiran Yesus di situ. Ada kehadiran Tuhan yang kemudian berbicara kepada Yakub. Nah, kita akan lihat nanti kemudian saudara bagaimana malaikat naik turun di tangga itu. Tapi saudara, yang saya lihat di sini bagaimana Allah ya secara sadar mengintroduksi tentang sorga kepada Yakub. Ya, Allah memperkenalkan sorga kepada Yakub. Sehingga dalam pengalamannya Yakub saat itu di ayat yang ke-16 kitab Kejadian pasal 28, Yakub katakan begini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sudah dia merasakan sesuatu yang sangat berbeda waktu dia tidur dan kemudian dia bangun. Bahwa sesungguhnya dia menikmati bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan secara nyata ada di situ. Dan dia katakan bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, cuman dianya nggak tahu. Dia katakan. Tapi dalam situasi itu pun, ayat 17 katakan begini, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Perhatikan kalimat berikutnya katakan, ini pintu gerbang sorga. Tangga dari bumi ke sorga, malaikat Tuhan turun naik di situ. Saudara, dan dia merasakan dalam pengalaman spiritualnya sebuah pengalaman yang sangat dahsyat, ya. Sangat dia merasakan Tuhan hadir, kehadiran Tuhan itu sangat kuat, saudara. Sehingga dia katakan ini tidak lain dari rumah Allah. Bahkan Yakub katakan ini pintu gerbang sorga. Ini pintu gerbang sorga. Dia ada pada suasana, dia menikmati kehadiran Tuhan dan dia mengatakan bahwa ini pintu gerbang menuju sorga yang nyata. Ini pintu gerbang menuju sorga yang nyata. Jadi sekali lagi saudara, pada kisah ini bagaimana kita melihat Allah memperkenalkan sorga kepada Yakub. Ya, Allah memperkenalkan sorga dan pengalaman ini memberikan kepuasan. Pengalaman ini memberikan rasa kagum. Pengalaman ini memberikan rasa bahagia yang luar biasa dalam kehidupan Yakub saat itu. Tuhan hadir di situ. Nah saudara, di dalam Alkitab banyak kita melihat bagaimana Tuhan mengintroduksi tentang sorga kepada tokoh-tokoh Alkitab. Ya. Pada kisah ini Tuhan memperkenalkan sorga kepada Yakub dengan adanya tangga yang dibangun dari bumi ke sorga. Ya. Kemudian Tuhan memperkenalkan sorga kepada Elisa dengan dia melihat ketika Elia naik ke sorga, ya, dengan kereta kuda yang berapi yang menyala. Ya. Jadi Tuhan memperkenalkan dalam situasi, dalam dimensi spiritual yang berbeda dan dari semua dimensi-dimensi ini, semua itu adalah dimensi yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia, dijelaskan oleh dunia yang terbatas, saudara. Ya.
Dunia yang terbatas. Kemudian saudara, Tuhan juga memperkenalkan sorga kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid melihat Yesus naik ke sorga, naik ke awan-awan, sampai kemudian dia menghilang di awan-awan. Dan malaikat Tuhan datang kepada murid-murid menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi ada berbagai pengalaman yang berbeda dalam bagaimana Tuhan memperkenalkan bahwa ada tempat yang berbeda dengan dunia ini. Ada tempat yang lain yang ditegaskan oleh firman Tuhan, ditegaskan oleh Tuhan bahwa sungguh benar kehidupan kita di dunia ada sebuah kehidupan sementara. Bahwa benar apa kata Alkitab bahwa ada panggilan dalam kehidupan kekal, itu sorga. Itu sorga. Tuhan juga memperkenalkan sorga kepada orang yang percaya dalam kematiannya. Alkitab katakan berharga orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Jadi ada cara Tuhan memperkenalkan sorga, memperkenalkan tempat yang berbeda dari dunia ini, suasana yang berbeda dari dunia ini, pengalaman yang berbeda dengan apa yang kita rasakan ketika kita ada di dunia saat ini. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, juga Tuhan memperkenalkan sorga untuk kita. Ya, Tuhan juga memperkenalkan sorga untuk kita melalui iman percaya kita. Melalui iman percaya kita, imanlah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kita mengimani bahwa ada tempat terbaik. Kita mengimani adalah rumah rohani. Di sana tempat senang kekal. Ya, damai sejahtera yang kekal. Suka tujuan dalam kekekalan hidup kita. Dan sekali lagi saya berulang kali katakan, kehidupan rohani, orientasi iman kita, beriman kepada Tuhan harus sampai kepada tujuan mulia itu. Harus sampai kepada tujuan mulia. Kita ikut Tuhan, kita bergereja, tidak hanya tentang bagaimana saya sukses, bagaimana kita diberkati. Betapa kerdilnya kehidupan rohani saudara, kalau kita hanya memahami kekristenan sampai pada konteks sukses, berhasil, diberkati. Ya. Tapi kita harus bertumbuh kepada panggilan yang lebih mulia. Lebih mulia itu panggilan sorga, berada di tempat senang kekal. Di tempat senang kekal. Jadi sekali lagi saudara, sorga adalah tempat yang nyata. Dan itu adalah tempat dan tujuan kita yang sebenarnya. Ya, kita harus punya keinginan yang kuat. Kita harus punya kerinduan yang kuat. Saudara, orang yang memiliki kerinduan yang kuat untuk ke sorga, saudara, dia akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Perhatikan baik. Kolose pasal 3 ayat yang pertama dikatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas. Kembali firman Tuhan datang kepada Anda, kepada kita semua. Bahwa sekali lagi kehidupan kekristenan kita jangan hanya berfokus kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Hal-hal yang sifatnya pemenuhan kebutuhan hidup individu kita, keluarga, komunitas kita. Tapi harus lebih besar dari itu. Perjalanan kita lebih besar dari sekedar terpenuhinya kebutuhan kita. Lebih jauh dan lebih mulia dari itu semua. Allah menyediakan sorga buat kita. Bumi hanya 1/sekian persen dari bagian dari alam semesta yang Allah ciptakan. Ada tempat mulia, tempat senang kekal. Alkitab katakan berharga orang yang ada di sana. Berharga orang yang bersama. Berbahagia orang yang bersama dengan Tuhan. Sorga, tempat senang kekal buat saya dan saudara. Dan saya memiliki kerinduan yang sangat kuat, saudaraku, supaya kita semua, jemaat Brisbane, jemaat Gold Coast, tentu dan semua Anda yang beribadah dengan kita hari ini, yang mengikuti pelayanan ini, saya punya kerinduan supaya kita pada waktunya kita akan ada di sorga dalam sukacita ilahi, dalam kasih yang kekal, kita menikmati suasana penyembahan. Di sorga ada hubungan penyembahan yang manis dengan Tuhan. Penyembahan adalah hubungan, ada atmosfer yang paling kuat di sorga. Dan itulah
itulah suasana yang sebenarnya. Dan Allah menyediakan itu untuk saya. Miliki kerinduan itu. Makanya Alkitab katakan, cari perkara yang di atas. Cari hal-hal tentang sorga, di mana Kristus ada. Jangan tercuri dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Hal-hal yang sifatnya hanya ada di dalam dunia. Cari perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ini pasti tentang sorga, saudara. Ya, dan sekali lagi saudaraku yang kasih, karena Kristus mau, karena Tuhan mau supaya kita ada di sana, supaya Anda ada di sana, di tempat kesenangan kekal. Tidak ada duka, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan sama sekali. Yang ada hanya kekekalan dalam damai dan kemuliaan sorga. Allah menyediakan itu semua. Sekali lagi, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memiliki kerinduan yang kuat untuk ke sorga, sekali lagi, ini bukan sebuah perjalanan lentingan dari titik hari ini kita melompat tiba-tiba ke sorga. Sekali lagi, ada sebuah perjalanan rohani, ya, ada sebuah perjalanan iman menuju sorga. Yang digambarkan dalam kisah Yakub di sini seperti anak tangga dari bumi ke sorga. Dan di tangga itu ada malaikat Tuhan yang naik turun. Dan ada kehadiran Tuhan di situ. Ada kehadiran Tuhan di situ, saudaraku yang kasih. Nah, bagian bagi kita, ketika kita berkata mencari atau carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara di mana Kristus ada, saudara. Kita baca dulu ayat yang lain. Ya, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, berulang kali Alkitab menegaskan kita tentang orientasi dari kehidupan iman kita. Bukan hanya tentang duniawi, tapi sesuatu yang lebih besar, sorga yang kekal. Investasikan kehidupanmu untuk sorga. Bukan hanya tentang dunia, untuk sorga. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Ini Alkitab tekankan jelas. Orientasimu harus berfokus, harus sampai di sorga. Kalau cara pandang imanmu hanya terbatas kepada pemenuhan kebutuhanmu, keluargamu, popularitasmu dan karirmu, saudara, status sosialmu. Ingat, iman yang seperti itu masih iman yang kerdil, saudara, masih kecil. Anda harus bertumbuh kepada kedewasaan rohaninya. Rindu kita tidak hanya tentang dunia, rindu kita harus tentang sorga, kehidupan kekal. Tidak ada tempat yang terbaik, termulia dibandingkan dengan sorga. Haleluya. Saudara, mari berusahalah untuk menemukan perjumpaan dan pengalaman rohani tentang sorga. Berusaha, cari, pikirkan tentang suasana sorga. Makanya Yesus berkata, kalau berdoa, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidup kita seperti di dalam sorga. Karena Tuhan mengerti tidak ada yang dapat dibandingkan dengan suasana sorga. Beralasan kalau Alkitab katakan cari perkara sorga, pikirkan perkara sorga. Orang kalau dia orientasinya adalah sorga, dia tahu arti melayani Tuhan seperti apa. Karena dia tahu upahnya adalah sorga. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, saya mau upahnya di dunia. It's okay, Tuhan pun menjanjikan hal itu. Tapi ada upah yang lebih mulia dari sekedar apa yang kita akan terima. Dari buah komitmen, buah dedikasi iman kita. Adalah suasana sorga. Tempat senang kekal, yaitu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan. Orang yang mengerti tentang kerinduannya akan sorga. Dia tahu bagaimana melayani Tuhan. Dia tahu bagaimana mencintai Tuhan. Dia tahu arti penting sebuah ibadah. Dia tidak akan melalaikan ibadah. Dia tidak akan melalaikan tanggung jawab pelayanannya. Dia akan benar-benar mencintai Tuhan. Karena dia tahu persis dia membutuhkan Tuhan untuk sampai ke tempat senang kekal. Saudara,
Alkitab menggambarkan, sekali lagi, Alkitab menggambarkan seperti anak tangga. Seperti anak tangga. Sudah tidak, perjalanan ke sorga tidak secara fisik, kemudian waktu kita mau ke sorga, tiba-tiba turun dari langit, tangga anak, tangga emas. Tidak, saudaraku. Tapi ini bicara tentang kualitas, ya, tentang pertumbuhan, bicara tentang kehidupan yang harus didewasakan. Dari satu titik bertumbuh kepada titik yang baru. Pada level yang baru bertumbuh kepada dimensi yang baru. Pada dimensi yang bertumbuh kepada kemuliaan. Terus sampai kepada kemuliaan yang lebih mulia untuk selama-lamanya. Itulah bicara tentang tangga. Bicara tentang kedewasaan. Bicara tentang usaha. Bicara tentang kerinduan yang semakin besar akan Tuhan. Dan ingat saudara, pada perjalanan itu ada malaikat Tuhan. Nah, mari saudaraku, saya ingin kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 1, mulai ayat yang kelima. Sekali lagi saudara, sorga adalah tempat tujuan mulia dalam kekekalan bagi orang yang beriman penuh kepada Tuhan. Ya, bagi orang yang beriman penuh kepada Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Berhenti di situ dulu saudara. Kita semua percaya keselamatan itu hanya oleh iman percaya. Titik saudara ya. Jelas. Keselamatan itu hanya oleh iman percaya. Titik, itu jelas. Tapi saudara, ketika Alkitab bicara tentang iman, bukan iman yang mati. Iman yang membawa kita kepada keselamatan adalah iman yang hidup, iman yang progresif, iman yang memberi dampak, iman yang menarik simpati sorga, iman yang menarik kita kepada tujuan utama, kepada tujuan sorga. Dan makanya Alkitab katakan, iman tidak berhenti kepada iman. Tapi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab pada iman kita ditambahkan kebajikan, ditambahkan ketaatan, ditambahkan penguasaan diri, ditambahkan ketekunan, kesalehan, dan seterusnya sampai kepada kasih itu sendiri. Tambahkan kepada iman. Banyak orang saudara berpikir, ya keselamatan oleh iman percaya, lalu mereka berhenti hidup. Berhenti hidup aktif, mengaktifkan imannya. Ya. Mereka berpikir sekali selamat, tetap selamat. Ya. Sekali selamat, tetap selamat. Beriman penuh. Iya beriman. Tapi kalau iman Anda berhenti. Alkitab bicara tentang iman yang mati. Iman yang gak ada kehidupan. Makanya ada tanggung jawab di situ. Alkitab katakan pada konteks yang sedang kita bicarakan hari ini. Sebuah perjalanan menuju sorga. Iman baru titik awal. Yang merasakan, mengalami pintu gerbang sorga, saya berani katakan demikian. Iman baru titik awal dari mengalami suasana pintu gerbang sorga. Tapi kita harus terus masuk kepada kedewasaan iman untuk benar-benar ada di dalam sorga yang kekal itu sendiri. Sekali lagi, imanmu, iman saya, iman kita semua, tambahkan kepada imanmu. Tambahkan kepada imanmu sampai kepada kesempurnaan kasih. Sampai kepada kesempurnaan kasih. Kasih yang teruji, kasih yang lahir dari iman. Kasih yang lahir dari iman. Kasih kalau tidak lahir dari iman, kasih itu akan menjadi kasih yang pura-pura. Kasih yang tidak original. Kasih yang rapuh. Tapi kasih yang dibangun dari dasar iman adalah kasih dalam kualitas kehidupan sorga. Kasih dalam kualitas sorga. Dan sekali lagi, kita harus sampai kepada tujuan itu, sorga. Alkitab katakan sungguh-sungguh berusaha. Sekali lagi, ini kalimat aktif. Sungguh-sungguh berusaha dari iman kita, lalu kita ditambahkan usaha dari anak tangga awal kepada anak tangga berikutnya, pada kualitas yang baru. Kepada anak tangga berikutnya, kepada titik kemuliaan yang baru. Sampai berjalan, sampai kita melangkah pada tujuan mulia itu, yaitu sorga yang kekal itu sendiri. Kita nggak tahu kapan. Saya sudah katakan tadi, Tuhan memperkenalkan sorga kepada setiap orang itu berbeda. Ya, saudara, kita banyak kali mendengar banyak kesaksian ketika orang-orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang tersebut sudah. Ya. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Tuhan menyatakan sorga kepada kita orang percaya melalui iman percaya kita. Carilah perkara yang di atas. Milikilah orientasi kehidupan rohani sampai di sorga, sekali lagi. Sampai di sorga. Dan untuk tujuan itu berusahalah sungguh-sungguh. Tambahkan. Mungkin kita berkata kita puas. Terima kasih Tuhan untuk semua. Ya, kita harus mengucap syukur. Ya, kita bangga punya iman. Kita bangga punya komunitas. Punya gereja. Kita punya atmosfer yang saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi ingat saudara, kita nggak boleh berhenti di situ. Orientasi kita harus sorga. Ketika Yesus bicara tentang keselamatan, ketika Yesus bicara tentang kehidupan kekal, maka sesungguhnya realitasnya adalah sorga. Sorga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saudara membayangkan kalau kemudian ketika kita ada di sorga, lalu kemudian di sorga, ya, di sorga ketika kita tiba-tiba di sorga, lalu kemudian saudara melihat ada anak saudara. Lalu anak saudara juga melihat kepada saudara. Dan anak ini akan bertanya kepada Anda jika Anda seorang ibu, Mama, Papa di mana? Nah, kalau di sorga itu, anak bertanya kepada Mama, Papa di mana? Kalau nggak ada di sorga, di mana lagi? Waktu itu hanya ada dua tempat yang kekal. Sorga dan neraka. Jadi kita nggak, sebenarnya itu bukan suasana yang harus kita main-main. Maka kita katakan sungguh-sungguh berusaha cari, pikirkan sorga. Mungkin ada istri akan bertanya kepada suami, Pak, anak-anak kita di mana? Kalau nggak ada di sorga, di mana lagi? Hanya ada dua tempat kekal. Kalau bukan di sorga, di neraka. Makanya hari ini kita harus membangun atmosfer dalam kehidupan keluarga dan komunitas kita supaya punya kerinduan, punya keinginan yang kuat untuk sampai kepada tujuan itu. Sorga, tempat senang kekal. Sorga, tempat senang kekal. Sekali lagi, di dalam kehidupan beriman kita ada kualitas yang harus ditambahkan, dinaikkan, bertumbuh kepada level yang baru. Mencari sampai kita benar-benar menemukan. Bertumbuh sampai kita bisa merasakan seperti apa yang Paulus katakan. Udah, aku melepaskan, meninggalkan semua yang di belakangku. Kerinduanku hanya satu. Yaitu panggilan sorgawi. Aduh, saudara. Kalau kehidupan iman kita sampai kepada suasana rohani yang seperti ini, puji Tuhan. Sebagai gembala saya rindu supaya komunitas Gold Coast Brisbane punya suasana spiritual seperti ini. Rindu ke sorga. Ada lagu lama kata, aku rindu ke sana, ya, ke sorga yang kekal. Ke tempat senang kekal. Nggak ada yang dapat kita bandingkan dengan kehidupan di sorga. Ya, di mana Allah ada di sana. Iman harus dihidupkan dengan perbuatan, menapaki anak tangga rohani. Ya, jangan pernah puas dengan pertumbuhan iman sudah. Jangan puas, jangan berhenti pada satu titik. Jangan merasa karena Anda lihat yang lain lebih jelek dari lain, yang dari hidup Anda berkata, udah saya cukup sampai sini. Jangan puas dengan pertumbuhan rohani saudara. Teruslah melangkah dengan iman, naik ke anak tangga berikutnya sampai kita di sorga. Sekali lagi, jangan berhenti hanya karena Anda melihat yang di sekitar Anda tidak baik. Jangan berhenti hanya karena Anda melihat di sekitar Anda tidak sempurna. Dan Anda merasa puas, bangga untuk itu. Tidak. Kita punya tanggung jawab supaya yang di sekitar kita pun menikmati berkat sorga. Seperti yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan membawa kita sorga. Itu tujuan Tuhan. Saudara, apakah waktu Tuhan Yesus mengorbankan dirinya mati di kayu salib? Apakah hanya supaya saudara sembuh? Hanya supaya saudara memiliki popularitas? Supaya sudah diberkati? Tidak sama sekali. Ketika Yesus mati di kayu salib, mengorbankan, memikul dosa saya dan saudara, menebus kita, sebenarnya yang ada di hati Tuhan adalah kehidupan kita di sorga. Supaya kita sampai di sorga. Supaya Anda akan berdiam, kita semua akan menempati rumah kita di sorga. Itu tujuan ilahi. Itu tujuan ilahi.
Dalam penglihatan, dalam pengalaman rohani Yakub, kita kembali Kejadian pasal 28. Saudara, ya, pasal 28 kitab Kejadian ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan. Jadi ketika Yakub melihat, mengalami pintu gerbang sorga, alangkah dahsyatnya Tuhan ada di sini. Alkitab katakan Tuhan benar-benar ada di situ dan berbicara. Saudara, orang yang orientasi rohaninya adalah sorga, dia mampu mendengar suara Tuhan lewat firman. Dia punya kepekaan rohani yang kuat. Sekali lagi, orang yang orientasi rohaninya sorga, orang yang hatinya tertuju sampai di sorga, mencari dan memikirkan sorga, saudara, orang yang memiliki kepekaan yang kuat tentang kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Beberapa di antaranya mungkin bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Tapi itu tidak berlaku umum kepada semua orang. Tapi Tuhan banyak berbicara kepada kita lewat firman. Tuhan juga bisa bicara di hati kita. Tuhan bisa bicara dengan banyak cara untuk menyatakan. Tapi orang yang punya orientasi sorga, dia mampu memiliki sensitivitas spiritual ini. Dia bisa merasakan, dia bisa mendengarkan Tuhan bicara. Dia punya kepercayaan diri yang kuat. Lalu saudara, Tuhan ada dalam kehidupan Yakub saat itu. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, saudara, saya suka langsung lompat ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Perhatikan baik, orang yang punya orientasi sorga, ada jaminan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah temukan, Tuhan sudah dapatkan hatinya. Orang yang orientasi sorga, Tuhan berikan jaminan. Aktivitas duniamu, kehidupanmu selama ada di dunia, Alkitab katakan Tuhan berikan jamin, aku akan menyertai, melindungi kemanapun engkau pergi. Dan Tuhan katakan, aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Itu jaminan. Saudara, kegagalan beriman orang Kristen adalah kita beriman dalam doa kita hanya sampai kepada terpenuhinya keinginan dan kepuasan kita. Kegagalan kita di situ. Waktu kita berdoa, kita mulai bayangkan, waduh Tuhan jawab A, B, C, D. Tuhan berikan A, B, C, D. Kita mulai berdoa seperti itu. Iman kita berhenti di situ. Padahal itu hanya sedikit dari kekayaan banyak yang ada di dalam janji Tuhan. Cari perkara-perkara yang di atas. Cari dahulu kerajaan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Alkitab katakan Yesus Kristus naik ke sorga. Di tempat yang bukan tempat imajinasi manusia. Tempat di mana Allah bertakhta untuk menikmati hadirat Tuhan. Untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan Anda, ya. Anda yang sedang menyaksikan pelayanan ini. Anda yang sedang menyaksikan. Tuhan mau supaya Anda ke sorga. Tuhan inginkan Anda ke sorga. Anda dan keluargamu, siapapun Anda. Milikilah kehidupan iman. Carilah kerajaan Allah. Cari, miliki pikiran yang berorientasi kepada sorga. Jangan hanya berhenti kepada terpenuhinya. Ya, sukses di dunia. Atau banyak yang kita miliki. Jangan. Harus lebih jauh dari itu. Harus lebih jauh dari itu. Tadi pagi kita bicara tentang penderitaan yang kita alami hari ini. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Itu janji Allah yang besar. Yang harus kita menikmati. Tuhan berbicara. Nah, perhatikan baik, saudara. Ada yang menarik, saudaraku. Di anak tangga itu, saudara, ya dikatakan oleh Alkitab dalam pembacaan kita tadi. Di anak tangga yang Yakub lihat dalam pengalaman spiritual, ada malaikat Tuhan yang turun naik. Ya, ada malaikat Tuhan. Saudara, pada konteks ini kita mengerti bahwa pada pertumbuhan iman kita, ya, ketika kita naik melangkah di anak tangga kedewasaan rohani kita sampai kepada tujuan dalam perjalanan menuju sorga, sesungguhnya
Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani orang-orang yang akan diselamatkan. Itu kata firman Tuhan. Ya, Ibrani 1 ayat 13. Ibrani 1:13 katakan begini. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Kalau orientasi kita sorga, kerinduan akan selamat itu kuat di dalam diri kita, maka ada malaikat penolong dalam hidup kita yang nggak bisa kita lihat. Alkitab katakan roh penolong, ada malaikat yang diutus Tuhan, ya, yang diutus Tuhan membela kita, menuntun, menjaga kita. Ada malaikat-malaikat Tuhan, ya, yang mengelilingi kita. Makanya kita suka berdoa, Tuhan pagari kami dengan pasukan malaikat sorga. Karena memang malaikat Tuhan diutus untuk melindungi orang-orang yang akan diselamatkan. Kalau orang Kristen yang tidak punya keinginan yang kuat untuk selamat, sudah bayangkan banyak orang Kristen keinginan untuk diberkati jauh lebih besar daripada keinginan untuk selamat. Keinginan untuk sukses jauh lebih besar daripada keinginan untuk hidup di sorga. Makanya janji Tuhan itu jelas, hanya orang yang diselamatkan, artinya yang memiliki keinginan yang kuat untuk masuk sorga. Ada yang berkata begini, apa nantilah sorga, kan soal nanti Pak. Sorga soal nanti. Saudara, betapa rendahnya nilai keimananmu, saudara. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda tidak pernah tahu hari ini apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Keluaran pasal 23 ayat 20 katakan begini, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau tempat yang telah kusediakan. Malaikat Tuhan. Haleluya, ada malaikat Tuhan. Di hidup Anda, ketika Anda mencari Tuhan, ada malaikat Tuhan. Saudara, kita tidak pernah tahu di ruang spiritualitas kita, dalam perjalanan kita banyak musuh rohani. Setiap tapak dari perjalanan iman kita musuh gak suka. Ada aja jerat yang berusaha, yang ditanam oleh iblis untuk apa? Untuk menghancurkan perjalanan. Tapi saudara, tanpa kita, malaikat Tuhan sibuk membuka jalan buat hidup kita. Malaikat Tuhan sibuk membuka jalan buat hidup kita. Malaikat Tuhan sibuk menyediakan apa yang harus kita tapaki di hadapan kita. Mari mengerti, ada malaikat Tuhan yang menolong. Anda berkata, Tuhan susah sekali Pak, untuk ke surga itu susah banget. Ingat saudara, ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang akan menuntun kita. Masih tentang malaikat, ya saya tidak bicara, tapi saya hanya sekedar ingin menyitir sedikit beberapa ayat. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Haleluya. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Haleluya. Makanya gak usah takut. Sepanjang visi rohani kita jelas, sorga tempat kekal dan mulia. Saudara, saya percaya pada konteks itu, janji Allah tentang sorga pasti menjadi pengalaman kita. Yesus berkata, akulah jalan. Yesus menyediakan jalan ke sorga. Dia menjadikan dirinya adalah jalan. Ke sorga tempat senang kekal. Ke sorga mulia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Anda jemaat Tuhan GPD Brisbane, ada sorga menantimu. Kalau kita merasa Tuhan, kok hidup saya di dunia seperti ini? Saya senang mengatakan ini. Kalau hidupmu hari ini beriman kepada Tuhan dan Anda merasakan ada bagian dari perjalanan hidupmu yang menyakitkan, Anda akan menuai dedikasi itu di dalam janji Allah yang tak terbatas. Di tempat mulia, di sorga yang kekal, ada pengalaman agung bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin pasti kalau ditanya siapa yang ingin cepat-cepat ke sorga, hari ini mungkin kita akan berkata jangan dulu. Saya tidak sedang mengajak Anda hari ini untuk pergi ke sorga hari ini. Tapi paling tidak kita mengerti dalam kehidupan rohani kita, suasana sorga
itu mulia. Hadiratnya itu mulia. Dalam pertumbuhan iman kita menuju sorga, itu perjalanan yang tidak mudah. Tapi saudaraku, ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan yang menopang kehidupan kita. Ada malaikat Tuhan yang diutus mengelilingi kehidupan kita. Saudara, saya berhenti berbicara sore hari ini di akhir. Tapi saya percaya, biarlah panggilan sorgawi itu tetap terdengar di telingamu. Biarlah panggilan sorgawi itu tetap didengungkan. Terdengar manis di dalam rohmu. Untuk saudara, untuk kita semua memiliki keinginan yang kuat. Ya, aku rindu ke sana, ke sorgamu yang mulia. Aku rindu ke sana, ke rumahmu yang agung. Ke tempat senang kekal. Haleluya. Tidak ada suasana, tidak ada alasan yang terbaik buat kita orang percaya. Selain hanya dengan mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan beri dan kita nikmati. Ingat, hari-hari kita adalah menapaki anak tangga kedewasaan rohani menuju sorga. Ketika kita belajar dengan mengawalinya dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengawalinya dengan membangun karakter rohani orang yang tahu mengucap syukur. Saya percaya saudara, sorga mulia, simpati sorga menanti kita. Sorga selalu bersuka cita untuk setiap orang yang rindu ke sorga. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah sorga mulia hadir di kehidupan Anda, kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita rindu ke sorga mulianya Tuhan. Haleluya.